Yoris belak-belakan kelakuan Yosef di kasus Subang usai Tuti dan Amalia tewas, singgung motif yayasan. Pengungkapan kasus Subang hingga kini masih terus bergulir. Setelah Danu menyerahkan diri dan jadi tersangka, perlahan misteri perampasan nyawa ibu dan anak di Subang tersebut mulai tersingkap. Kini, Yosef pun terseret dan turut menjadi tersangka bersama istri mudanya Mimin dan dua anak Mimin, Arikhi dan Abi. Bukan hanya pembunuhan Tuti dan Amalia, kasus Subang juga sempat jadi sorotan dikait-kaitkan dengan motif konflik yayasan di keluarga Tuti dan Yosef. Seperti baru-baru ini, Yoris kembali mengungkap kelakuan Yosef, ayahnya usai Tuti dan Amalia tewas. Padahal saat itu keadaannya masih berduka kehilangan Tuti dan Amalia. Tuti Suhartini dan Amalia Mustika Ratu ditemukan tewas di dalam bagasi mobil Alphard, tanggal 18 Agustus tahun 2021 lalu. Sejak kasus penemuan mayat Tuti dan Amalia mencuat, konflik keluarga Yosef dan Yoris pecah. Tak hanya soal konflik keluarga, bahkan yayasan yang didirikan keluarga Yosef dan Tuti turut pecah. Belakangan setelah Yosef jadi tersangka, Yoris mengungkap kelakuan Yosef usai ibu dan adiknya tewas. Menurut Yoris, masih dalam keadaan berduka Yosef ayahnya itu terkesan terburu-buru mengambil alih yayasan. Menurut Yoris, Yosef meminta untuk mencairkan uang yayasan setelah Tuti dan Amel meninggal dunia. Hubungan Yosef dan Yoris selama pemeriksaan dalam kasus Subang, Kolase Tribun Jabar, Dwiki Maulana Velayati. Pasca kejadian papa pengen mencairkan uang yayasan, padahal kita masih berduka, ujar Yoris dikutip dari tayangan Pagi-Pagi Ambyar, Rabu, tanggal 25 Oktober tahun 2023. Sontak hal tersebut membuat Yoris heran terhadap kelakuan ayahnya tersebut. Tak hanya itu, Yoris mengungkap kelakuan aneh Yosef yang mendepak dirinya dari yayasan. Beberapa bulan pasca kejadian, Yoris dinonaktifkan dari yayasan oleh papa, ungkap Yoris. Selain itu, setelah sang ibu tewas dalam pembunuhan, kata Yoris, Yosef menunjuk Danu sebagai bendahara. Yang disuruh jadi bendahara waktu itu malah Danu, ungkap Yoris. Dari keanehan kelakuan Yosef tersebut itulah Yoris menduga motif ayahnya melakukan pembunuhan terhadap ibu dan adiknya karena harta. Mungkin harta ya, diduga harta yang gak seberapa, ungkap Yoris menduga. Kini setelah ditetapkan Yosef jadi tersangka pembunuhan ibu dan adiknya, Yoris mengaku kecewa. Namun, Yoris mengaku sejak awal dirinya pun sudah menyimpan kecurigaan terhadap ayahnya tersebut. Kini Yoris pun hanya pasrah dan meminta agar ayahnya Yosef bertaubat. Yoris juga berpesan agar ayahnya menghentikan drama dan sandiwara untuk mengelak pembunuhan ibu dan adiknya tersebut. Tobat ya, jangan banyak sandiwara lah. Udah jangan banyak drama, jangan banyak berbohong, ujar Yoris. Sementara itu Yosef kata Yoris hanya sebatas mengontrol operasional yayasan. Kendati begitu, diungkap Yoris sang ayah tak mendapat bagian dari keuntungan pengelolaan yayasan tersebut. Diungkap Yoris, Yosef tak mendapat jatah tersebut karena telah diatur keuangannya oleh sang ibu. Tidak, udah dicut sama mama, karena kata mama, papa itu boros orangnya, ungkap Yoris. Dari sana timbul kecurigaan dugaan adanya konflik kecemburuan istri muda dan istri pertama Yosef. Kendati begitu terkait konflik yayasan tersebut dibantah Yosef.